Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Bapak Ahmad Sulaiman MAG, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dengan Hudin Priyatna dengan NIM 010121011092 kelas PAI 2D. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang resume ilmu alamiah dasar mulai pertemuan ke-7 sampai dengan selesai. Adapun pertemuan ke-7 yaitu relasi agama dan sains. Yang pertama, urgensi agama dan sains. Keduanya mempunyai pengaruh besar terhadap manusia, di antaranya sama-sama memberikan kekuatan, sains mempermudah peralatan dan mempercepat kelajuan, agama membimbing spiritual, dan sains membimbing terhadap kemajuan agama. Pengertian agama dan sains. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pelajaran manusia. Ciri-ciri agama yaitu sistem keimanan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sistem ritual dan peribadatan. Yang ketiga, memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Adapun ciri-ciri sains yaitu objektif, progresif, dan intersubjektivitas. Adapun manfaat agama dan sains, agama adalah obat dari segala kekhawatiran dan sebagai pedoman hidup, mengatur segala permasalahan hidup. Adapun manfaat sains adalah penelitian yang memberikan manfaat munculnya teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Adapun perbedaan agama dan sains berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Menurut agama, Tuhan menciptakan dunia, sedangkan menurut sains, dunia adalah hasil teori Big Bang. Yang kedua yaitu bumi dan alam semesta. Pengertian alam semesta. Alam semesta merupakan ruang dan waktu di mana semua energi dan materi berpadu. Yang kedua yaitu teori terbentuknya alam semesta, teori keadaan tetap, dan teori Big Bang yaitu dentuman besar. Isi alam semesta yaitu ada galaksi. Adapun galaksi adalah kumpulan miliaran tata surya yang luas. Sistem tata surya kita adalah yang pertama matahari, planet-planet, dan benda-benda yang lain. Adapun planet diantaranya ada planet Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Pengertian bumi. Bumi adalah planet yang berada dalam urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Materi ketiga yaitu keanekaragaman hayati dan tersebarannya. Pengertian hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti dari tumbuhan atau hewan dan lain-lain. Keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, dan lain-lain. Tingkat keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contoh, perbedaan warna pada bunga atau bentuk pada rambut manusia. Yang kedua, adanya jenis tumbuhan atau hewan yang berbeda. Yang ketiga, ada ekosistem pantai dan ekosistem hutan hujan tropis. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali hayati, yaitu memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan dan 35.000 jenis hewan dan 500 jenis jamur. Yang keempat, materi dan energi serta pemanfaatannya. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan mempunyai volume serta menempati ruang.
Dunia ini terdiri atas materi dan energi, baik makhluk hidup maupun benda mati. Misalkan tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan, semuanya tersusun atas materi. Jenis-jenis materi. Wujud materi yaitu ada yang cair, padat, dan gas, massa, dan berat. Kemudian pengertian energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Macam-macam energi. Yang pertama, energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi magnetik, energi bumi, dan energi nuklir, energi cahaya, dan energi. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Temuan pertama yaitu oleh Alexander Graham pada tahun 1875. Kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi daratan Amerika. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi berkaitan proses penggunaan sebagai alat bantu untuk manipulasi pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Adapun teknologi informasi dan komunikasi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung arti luas. Kemudian peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang politik, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pemerintahan, dan dalam bidang kebudayaan. Itu manfaat informasi dan komunikasi. Terakhir yaitu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan melalui alamnya. Misalkan tanah, air, perarian, biotis, udara, sinar surya, matahari, mineral, panas, bumi, dan lain-lain. Menurut sifatnya, sumber daya alam yang dapat memperbaharui adalah contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tetap yaitu yang terbatas ketersediaannya, yaitu batuan, mineral, logam, uranium, dan lain-lain. Sumber daya alam yang kekal yang tidak bisa habis, contohnya energi sinar matahari, angin, ombak, dan lain-lain. Kemudian menurut potensinya, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara fisiknya, contohnya besi, emas, kayu, dan kaca, dan lain-lain. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber daya energi, misalnya batu bara, minyak, gas bumi, dan sinar matahari. Sumber daya alam ruang yaitu merupakan macam sumber daya alam yang berupa ruang dan tempat hidup, contohnya daratan, lautan, dan gurun. Sumber daya alam non-hayati yaitu fisik benda-benda mati. Abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti benda-benda mati, yaitu tanah, air, dan udara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.